Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai video permasalahan, yaitu mendisiplinkan murid tanpa sanksi dan hukuman. Biasanya kalau kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan, kita memberikan sanksi atau hukuman. Tetapi pada dasarnya dan dampaknya itu tidak memberikan dampak yang signifikan. Baik, deskripsi permasalahan yang dihadapi, mendisiplinkan murid dengan memberikan sanksi dan iming-iming hadiah tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap perilaku murid, dan murid cenderung mengulangi kesalahan. Nah, ini biasa yang kerap dilakukan oleh guru adalah memberikan sanksi dan hukuman tertentu, apalagi hukuman fisik, dan itu juga tidak memberikan efek atau dampak yang positif terhadap murid. Nanti murid cenderung akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya. Akar permasalahannya adalah dengan sanksi tegas saja, murid masih banyak yang tidak mengikuti aturan sekolah. Harus ada cara lain yang dapat memotivasi murid untuk tidak mengulangi kesalahan dan menaati aturan yang sekolah yang ada. Alternatif solusi pertama adalah kita harus membangun rutinitas. Pelaku disiplin murid bisa dibiasakan ke dalam kegiatan rutin sekolah seperti antri masuk gerbang sekolah, menjaga kebersihan kelas, atau kebiasaan disiplin lainnya. Rutinitas bisa diiringi dengan merefleksikan tujuan dan hasil perilaku tersebut dilakukan. Murid dapat sadar dan meyakini manfaat perilakunya. Kemudian yang kedua adalah membuat kesepakatan. Murid diajak untuk mengumpulkan harapan yang diinginkan bersama, lingkungan sekolah seperti apa yang diinginkan mereka, kelas seperti apa yang diimpikan oleh anggota kelas. Nah, setelah harapan bersama didefinisikan atau dibuat oleh murid, semua murid dapat menyampaikan aspirasi. Perilaku seperti apa yang harus dilakukan bersama untuk mewujudkan harapan. Semua aspirasi dibuat kesepakatan sebagai perilaku yang dilakukan dan diikuti oleh murid. Jadi kesepakatan itu dibuat oleh murid. Guru hanya memberikan arahan dan bimbingan. Nah, hasil pemecahkan masalah, bagaimana jika ada murid yang berperilaku tidak sesuai atau melanggar kesepakatan. Ya. Pertama adalah lakukan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, ini seperti inilah gambar dari segitiga restitusi. Sisi yang paling bawah adalah menstabilkan identitas, kemudian juga ada sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, seperti apa segitiga restitusi? Yang pertama adalah sisi satu adalah stabilkan identitas. Sisi ini bertujuan untuk meyakinkan murid bahwa kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Contoh pemantik percakapan dengan murid yang melanggar aturan. Satu, Bapak juga pernah terlambat karena ketiduran. Dua, Andi berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak tidak mencari siapa yang salah. Yang ketiga adalah tidak selesai mengerjakan tugas karena terkendala, itu wajar. Bapak bisa bantu jika diperlukan. Nah, seperti inilah menggali dan mencoba membantu permasalahan siswa, tidak cenderung menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi kebutuhannya. Sisi ini bertujuan untuk mengenali alasan dibalik setiap tindakan murid. Kenapa murid melakukan hal tersebut? Contoh pemantik percakapannya adalah, satu, apa yang membuat kamu
kesulitan datang tepat waktu. Kedua, apa yang membuat Andi ingin bermain bola dalam kelas. Tiga, apa yang membuat kesulitan mengerjakan tugas selesai tepat waktu. Jadi kita sebagai guru menanyakan terlebih dahulu, apa sih, kenapa sih siswa bisa melakukan kendala atau kenapa bisa hal itu terjadi. Kemudian sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sisi ini bertujuan untuk membangun nilai-nilai keyakinan agar murid termotivasi berperilaku tertentu. Contoh pemantiknya adalah apa yang kamu rasakan dan yakini jika datang tepat waktu. Apa yang kamu percayai dengan kelas yang nyaman untuk nyaman belajar. Apa yang kamu yakini dengan menepati janji. Jadi inilah segitiga restitusi akan berdampak lebih positif daripada kita memberikan sanksi atau hukuman, misalnya untuk hukuman fisik. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini dapat menggali kenapa anak bisa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian juga dengan mengajak berkomunikasi dengan murid bahwa murid tidak merasa bersalah, murid merasa tidak disalahkan. Dengan seperti itu maka murid akan cenderung tidak melakukan kesalahan yang pernah dilakukan. Terutama dengan segitiga restitusi bisa memotivasi anak untuk tidak melanggar aturan lagi. Begitulah pemecah permasalahan mengapa kita tidak tepat lagi memberikan sanksi atau hukuman jika siswa tidak disiplin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.